Halo guys, perkenalkan nama saya Patricia Febiola Rorong dengan NIM 2006111024006 kelas 5B7 Manajemen. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu memahami konsep full accounting information dan membedakan antara full accounting information, full cost, full costing, serta manfaatnya. Definisi informasi akuntansi. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Objek informasi dapat berupa produk, kegiatan, departemen, divisi, atau perusahaan sebagai keseluruhan informasi. Akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Kesimpulan dari definisi yang sudah disebutkan antara lain yang pertama, unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan total biaya. Kedua, informasi aktiva penuh berupa aktiva, disebut aktiva penuh atau full asset. Dan yang ketiga, informasi aktiva penuh berupa pendapatan disebut pendapatan penuh atau full revenue. Yang keempat adalah informasi aktiva penuh berupa seluruh sumber yang dikorbankan disebut biaya penuh atau full cost. Dan yang kelima, informasi akuntansi selalu berhubungan dengan objek informasi. Selanjutnya ada perbedaan full accounting information, full cost, dan full costing. Untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai informasi akuntansi penuh, berikut ini diuraikan beberapa pengertian full accounting information, full cost, dan full costing. Seringkali orang mengira pengertian full costing information sama dengan full cost, sama dengan full costing. Ketiga istilah ini berbeda satu sama lain dengan penjelasan sebagai berikut. Penjelasan full accounting information terdiri dari unsur full asset, full revenues, dan full cost. Full cost merupakan suatu unsur full accounting information. Full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan atau variable costing activity based costing. Full costing merupakan suatu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan cost produksinya, maka cost merupakan biaya produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik variabel, dan ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap. Full costing secara sederhana mengelompokkan biaya menurut fungsi pokok organisasi perusahaan manufaktur sehingga biaya dikelompokkan ke dalam biaya produksi atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel, dan biaya non-produksi atau biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Dalam hal ini, biaya produksi merupakan komponen biaya penuh produk, sementara biaya non-produksi merupakan komponen biaya yang diperlakukan sebagai biaya periode dalam full costing. Berikutnya ada karakteristik yang khas dari metode full costing, antara lain dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan biaya produksi dilakukan dengan memasukkan biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, menganut konsep biaya produk untuk perhitungan biaya produksi variabel dan menganut konsep biaya periodik untuk perhitungan biaya produksi non-variabel.
Dan yang berikutnya, laporan biaya ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal. Dan yang terakhir, laporan laba rugi disajikan dalam format tradisional. Analisis biaya dilakukan oleh pihak internal untuk perhitungan biaya persediaan, penentuan laba, dan pelaporan keuangan untuk pihak eksternal. Menurut metode full costing, selisih antara tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dapat diperlakukan sebagai penambah atau pengurang harga pokok produk yang belum laku dijual atau harga pokok persediaan. Dalam metode full costing, dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasarkan tarif atau budget, sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan tarifnya, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Oleh karena overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar periode yang ditentukan di muka pada kapasitas normal, jika dalam suatu periode overhead pabrik sesungguhnya berbeda dengan yang dibebankan tersebut, maka akan terjadi pembebanan biaya overhead lebih atau pembebanan biaya overhead pabrik kurang. Jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan overhead lebih atau kurang tersebut akan digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok produk yang masih dalam persediaan, baik yang berupa persediaan produk dalam proses maupun produk jadi. Akan tetapi, jika dalam suatu periode akuntansi tidak terjadi pembebanan overhead lebih atau kurang, maka biaya overhead pabrik tetap tidak mempunyai pengaruh terhadap perhitungan laba rugi sebelum produk dijual. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan oleh manajemen untuk melaporkan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba, penyediaan informasi untuk menjawab pertanyaan, beberapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, penentuan harga jual produk atau jasa, baik dalam cost type kontrak, harga jual normal, maupun harga jual produk dalam perusahaan yang diatur oleh peraturan pemerintah, dan untuk penyusunan program. Informasi akuntansi penuh bermanfaat bagi manajemen untuk: pertama, sebagai pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada manajemen puncak. Kewajiban manajemen puncak tiap tahun membuat laporan keuangan. Informasi penuh ditujukan pelaporan keuangan kepada pemakai pihak luar agar dapat dibandingkan. Informasi akuntansi penuh disusun dan disajikan sesuai prinsip akuntansi. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba. Analisis untuk menghasilkan laba untuk mendeteksi penyebab L atau R dari suatu proyek informasi dalam periode akuntansi. Perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk manajemen memerlukan informasi akuntansi penuh untuk melakukan analisis kemampuan tiap produk dalam menghasilkan laba. Analisis kemampuan menghasilkan laba diterapkan pada produk atau keluarga produk. Diperlukan informasi akuntansi penuh berupa pendapatan penuh yang dihasilkan oleh produk dalam periode tertentu, biaya penuh yang dikorbankan untuk memproduksi dan memasarkan produk selama periode sama, dan aktiva penuh untuk memproduksi produk tersebut. Dan yang ketiga, berapa biaya yang telah dikeluarkan. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dibutuhkan oleh manajemen untuk: yang pertama, inventory costing. Yang kedua, evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Yang ketiga, manajemen melonggok struktur biaya perusahaan pesaing. Yang keempat, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Kelima, penentuan harga jual produk atau jasa, penghilangan pemborosan. Yang ketujuh, memperbaiki tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba. Dan yang kedelapan, cost reimbursement.
Yang keempat, ada penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Cost type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan lab yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Yang kelima, penentuan harga jual normal. Biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk terbentuk di pasar sebagai interaksi antar jumlah permintaan dan penawaran. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi biaya penuh untuk mempertimbangkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba wajar. Dan yang keenam, ada penentuan harga jual yang sesuai peraturan pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luar seperti listrik, air, telepon, dan telegraf, dan pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk penentuan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah yang terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa, dan aktiva penuh yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir ada penyusunan program, di mana penyusunan program adalah proses pengembalian keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber yang dialokasikan kepada tiap program tertentu. Program adalah kegiatan pokok yang diputuskan oleh organisasi untuk diputuskan dalam jangka panjang guna pelaksanaan strateginya. Keputusan berbagai program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.